Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi kembali. Silaturahminya keren lagi ngaji. Wah, itu jarang-jarang. Ya, maka kita syukuri, wajib kita syukuri dan mudah-mudahan juga kita berdoa, berusaha mudah-mudahan istiqomah. Ya. Ini silaturahminya keren banget loh ini. Ini mulai dari teman-teman di Johnson Johnson Indonesia yang diwakili oleh Pak Citananto. Ada teman-teman dari bisnis partner kami di Johnson Johnson, beberapa tim dari distributor yang sudah jadi kayak saudara, ada Teh Lilis di Bandung, ada Mugi di Jawa Timur, Mugi di Lamongan apa Tuban ya? Tuban ya Mugi ya. Terus bener ya Tuban ya? Ya Tuhan, Pak. Tuban. Ini kalau nggak ngaji gimana cara kita ketemu kayak gini Assalamualaikum kan? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Teh Lilis di Bandung. Ini partner bisnis yang sudah jadi kayak saudara. Masya Allah. Tentu senior kita juga Ustadz Sungkono. Ini teman-teman di komunitas Johnson Johnson. Biasanya ada itu juga siapa namanya? Siapa Lis? Yang dari teman Mulis? Bu Yang dari Imas? Imas, ya Pak Imas Ya. ini mungkin Imas masih buka restorannya, mungkin ya dia punya restoran. Iya, Imas itu Bu Imas. Iya, Restoran Imas yang Sunda. gitu. Iya Pak. Aku Terus baru teman-teman masuk dari lagi. iya. Dan teman-teman dari Tupperware juga banyak ini, teman-teman dari Tupperware paling banyak nih kayaknya, mayoritas teman-teman dari Tupperware, ada Bu Aiza, ada Pak Aris yang sekarang juga di perusahaan lain, kemudian ada Bu Elis, Ibu Evi, udah Faisal, Bu Farida, Bu Heni, Kak Lulu, Bu Lira, Bu Maimunah, Bu Rocky, Bu Salmialis, Bu Tri, Bunda Tri. Ada teman-teman dari tetangga di residen yang sekarang mungkin juga sudah sebagian udah nggak di residen, ada Pak Banser, Pak Warsono, Bu Eni. Ini kalau nggak karena kita ngaji, gimana kita ketemunya ya? Susah juga. Ada juga dari PMK, ada nggak sih yang dari PMK? Oh iya, ada juga dari PMK, ini ada Dokter Nia, terima kasih sudah bergabung. Dan beberapa teman-teman yang lain yang sambil berjalan kita juga bergabung dan berkenalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Baik, kita ngaji Nashaikhul Ibad, kita sampai di bab tips bahagia. Oh bukan tips bahagia. Tips bahagia itu yang ngaji hari Sabtu ya, lebih duluan sedikit. Kita ngaji bab tentang hari ini kita tentang bagaimana agar kita dicintai sesama Muslim. Kemarin di pertemuan pertama tips agar dicintai Allah, yang kedua agar dicintai malaikat, nah yang ketiga dicintai sesama Muslim. Bayangin kalau kita dapat tiga-tiganya, berarti hidup kita itu penuh dengan cinta, ya. Dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai sesama Muslim. Keren banget ini orang hidup yang seperti ini. By the way teman-teman, kenapa ini penting? Karena pada dasarnya orang itu butuh dicintai. Catat itu baik-baik Pak Cita. Ya. Jadi pada dasarnya semua orang itu perlu dicintai dan butuh dicintai. Kalau ada yang bilang, saya mah hidupnya gini-gini aja lah Pak. Nggak butuh dicintai. Mau dicintai mau kagak, terserah. Pokoknya gue hidupnya mau gini. Itu membohongi diri sendiri dan membohongi hati nurani. Karena pada dasarnya
sebagaimana tanaman membutuhkan air yang perlu disirami, ya, sebagaimana makhluk hidup, semua makhluk hidup juga membutuhkan nutrisi. Nutrisi rohani adalah cinta, baik mencintai maupun dicintai. Jadi bayangkan sekarang kalau ada orang yang hidup itu tidak bisa mencintai, atau dia tidak dicintai, atau dia merasa tidak dicintai. Itu seperti tanaman yang tidak disiram. Ya, itu seperti makhluk hidup yang tanpa nutrisi. Pasti dia layu dan lama-lama akan busuk, mati dan busuk. Nah, kalau busuk secara rohaniah, ya wujuduhu ka'adamihi. Ada wujudnya tapi nggak ada, ada wujudnya, ya bentuk fisiknya ada, tapi ka'adamihi, dia seperti nggak ada. Dia seperti apa itu yang di film-film itu, zombie. Ada fisiknya tapi nggak ada ruhnya, nggak ada nggak ada spiritnya, ya. Dan secara medis itu proven, banyak sekali penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit-penyakit fisik yang ditimbulkan oleh masalah psikis, dan spesifik masalah psikisnya adalah masalah dia tidak diterima oleh lingkungan, merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, merasa tidak dicintai oleh lingkungan sekitarnya. Dan itu semakin hari, semakin kesini, semakin ngeri fenomena ini, karena kalau dulu mungkin ini dirasakan oleh orang-orang yang dewasa atau paling cepat remaja gitu ya. Ketika dia butuh perhatian, butuh disayang, ternyata dia merasa orang tuanya nggak memperhatikan, dia sibuk sendiri, karena dia merasa ternyata teman-teman di sekitarnya itu tidak menerima dia, karena tidak mau mengikuti aturan di kelompoknya dia gitu. Akhirnya dia putus asa, dan fenomena ini semakin kesini semakin mudah anak-anak yang putus asa karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Kalau dulu orang dewasa dan remaja, sekarang bahkan anak-anak pun sudah mulai merasa begitu. Maka kemudian larinya adalah, kalau anak-anak itu ya ke gadget, yang merasa dia di situ bahagia, bisa melihat apa keseruan-keseruan meskipun itu semu gitu ya. Kemudian kalau udah gede sedikit, naudzubillah, bisa ke miras, bisa ke pergaulan bebas, bisa ke geng-gengan, karena merasa di geng itu dia merasa lebih diterima daripada di rumah. Di rumah dimarahin terus. Ya di sekolahan dia nilainya nggak bagus, jadi tidak lovable. Ya, dia merasa tidak dicintai oleh guru dan lingkungan sekolah. Nah, siapa yang bisa mencintai dia? Yaitu anak-anak nongkrong, anak-anak pang, minuman keras, pergaulan bebas dan sebagainya. Naudzubillah. Dan itu fenomenanya sudah bukan fenomena kota lagi. Kalau dulu itu jadi fenomena kota, sekarang kemudian meluas kemana-mana, termasuk ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, termasuk sekolah agama, bahkan yang sangat mengerikan juga mulai masuk ke pesantren-pesantren. Nah, ini jadi PR. Kalau di lingkungan pesantren ya tentu PR kita semua yang ada di pesantren, kami yang ada di pesantren, ya, untuk semakin waspada. Tetapi buat semua orang, saya kira ini adalah fenomena yang unit terkecil benteng pertahanannya mulai dari keluarga. Ya keluarga siapa? Ya kita-kita gitu ya. Orang tua memperhatikan anak-anaknya, kakak memperhatikan adiknya, adik juga memperhatikan kakaknya, saling ada interaksi cinta. Ya itu penting. Nah, sekarang balik ke pengajian. Ini ceramah apa ini sih? Background ya, background nggak apa-apa. Kita mulai ngaji. Kenapa ngaji ini menjadi penting? Itu backgroundnya, ya. Jangan sampai nanti kaget. Oh, anak saya kok tiba-tiba begini? Dulu nggak begini deh. Ini pasti gara-gara ini, blaming others kemudian. Padahal kalau dirunut, bisa jadi karena dia, anak ini merasa tidak dicintai oleh lingkungan sekitarnya, tidak mendapatkan perhatian. Cinta itu tidak, oh saya biasa kok Ustadz ngasih hadiah, saya itu semua fasilitas saya kasih, dia minta, loh tidak selalu begitu. Cinta itu, merasa diterima itu yang paling penting, merasa dapat perhatian itu yang paling penting. Oke, let's go. Kita mulai ngaji. Nasihatul Ibad bab 3, makalah keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung masuk ke bagian ketiga ya. Saya nggak usah baca dari awal biar lebih cepat. Mana?
keempat. Oh, ini dia keempat. Waman hasanat waman hasamat toma'a anil muslimina. Barang siapa yang memutuskan sifat toma. Nanti kita bahas apa itu toma ya. Anil muslimina, dari sesama muslim. Ai qata'ahu anhum. Maksudnya adalah memutus sama sekali. Atau mencegah. Atau tidak bersifat toma. Ya. Ahabbahul muslimuna, maka dia akan dicintai sama muslim. Ini kan jadi judulnya tips dicintai sama muslim. Li'annahu, karena sesungguhnya tidak bersifat toma itu, la yukaddiru kulubahum, dia tidak akan mengotori hati sesama muslim. Jadi kata kunci adalah toma. Toma bisa mengotori hati sesama muslim. Kalau kita bisa menahan atau memutus sifat toma, maka otomatis karena kita tidak mengotori hati sesama muslim, maka mereka akan mencintai kita. Ya. Apa itu toma? Ya. Kalau kita melihat makna secara letterlek, ya. Toma itu mengharapkan secara berlebihan bantuan atau fasilitas dari orang lain. Ya. Saking mengharapkan bantuannya itu sampai dia tidak berikhtiar dan tidak berusaha. Ya. Nah, toma itu kalau berpikir positif itu yang paling ideal. Ya, ada di tengah-tengah itu berpikir positif. Ya. Berpikir positif itu misalnya saya akan ke tempat saudara saya berpikir positif, pasti saudara saya akan menyambut saya dengan baik, menerima saya dengan baik. Nah, itu berpikir positif sampai di situ. Level negatifnya, itu berpikir negatif misalnya, dia mas sekarang sudah jadi pejabat, sombong. Ya, saya WA saja balasnya 24 jam baru dibalas. Mohon maaf ya. Sorry ya, kalau ada yang WA saya balasnya 24 jam. Tapi dibalas kan, gitu ya. Bukan karena sombong. Ya karena benar-benar nggak sempat. Tapi insya Allah saya balas. Biasanya saya menjelang subuh bangun itu balas-balasin WA gitu. Banyak tadi saya juga sebelum subuh balasin banyak WA. Ya, itu negatif. Dia mah sombong sekarang. Ya, balasin WA-nya lama, responnya lama gitu. Itu negatif. Nah, di atas negatif, which itu yang paling ideal adalah positive thinking. Dia sibuk. Dia banyak pekerjaan. Ya, dia banyak hal yang harus diurus. Dia tidak pegang handphone. Wajar. Masih syukur dibalas meskipun terlambat. Positive thinking dong, ya kan? Nah, di atas positive thinking, bukan di atas. Jadi ini mirip-mirip kalau kita produksi barang. Saya ingat pelajaran kalau di pabrik itu, kalau ada standar di angka 100, itu nggak boleh di bawah 100 dan nggak boleh di atas 100. Ini kalau di pabrik, namanya defect. Kalau kita nilai itu kan, nilai berapa? 100 gitu ya. Nilai tertinggi 100. Di bawah 100 kurang ideal, di atas 100 aneh. Kok nilainya di atas 100 gitu kan? Itu defect, sama-sama defect. Di bawah defect, di atas juga defect gitu. Lain lagi kalau nyari duit. Kalau nyari duit itu kita idealnya berapa atau standarnya berapa sih? Misalnya 10 juta gitu ya. Kalau di bawah 10 juta berarti kurang ideal. Di atas pas 10 juta bagus. Di atas 10 juta lebih bagus gitu. Itu beda lagi ya. Nah, kalau ini seperti defectnya pabrik. Ya. Kalau di bawah standar itu nggak bagus, di atas standar juga nggak bagus. Di atas standar dalam konteks ininya ya, apa namanya, bukan level kualitasnya, ya, tapi overnya. Ya. Jadi negative thinking itu nggak bagus. Over positive thinking itu juga nggak boleh. Yang ideal itu positive thinking saja sampai saya tadi. Nah, kalau udah di atas
kuadrannya, bukan kualitasnya ya, kuadrannya berlebihan di atas positive thinking, itu namanya toma. Toma itu misalnya begini, kita silaturahmi yuk ke tempat Pak Aris. Pak Aris itu orangnya baik, Pak. Ya, terus gimana? Kita nggak usah makan dulu, ya. Kita tahan makan dulu. Pasti nanti Pak Aris akan nraktir kita. Nah, itu toma, saudara-saudara. Itu sudah toma, ya. Itu sudah toma. Itu toma level terendah. Nah, toma level tertinggi nanti adalah dia merasa, dia menuntut dalam tanda kutip. Namanya kita mau silaturahmi, Pak Aris ya wajib dong mentraktir kita. Wajib dong memfasilitasi kita. Jadi seolah-olah yang sesuatu yang sifatnya itu harapan menjadi kewajiban. Akibatnya apa? Akibatnya greedy, rakus. Ya. Akibat yang lain apa? Kalau dia tidak mendapatkan yang dia harapkan, dia akan kecewa berat, dia akan marah, dia akan merasa seolah-olah dizolimi. Apa itu? Ya. Padahal itu bukan bahkan mungkin bukan haknya dia, bahkan mungkin apalagi kewajibannya orang lain, haknya dia pun bukan. Itu aslinya kan hanya harapan, ya. Orang itu pulang umroh ngasih oleh-oleh. Yang namanya Uda Faisal itu kan orang baik, pasti ngasih oleh-oleh. Nah, kan jadi menuntut kan? Tomak kan? Ya. Padahal kalau kita berpositive thinking, Uda Faisal itu orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan, proven ya dalam hidup saya. Kenal Uda Faisal dari tahun 2020 ya. Uda Faisal itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik begitu ya. Pasti Uda Faisal ini positive thinkingnya. Pasti Uda Faisal itu orang yang memikirkan ya untuk selalu berbagi dengan semua orang. Tapi, nah itu positive thinking itu ada batasannya. Kita juga paham. Uda Faisal itu berangkat umroh 1 bulan, tapi ngurusin jamaah ya dari A sampai Z. Ketemu dengan Uda Faisal, mendengar suaranya dengan Uda Faisal dalam keadaan sehat itu sudah bahagia sekali. Jadi pikirannya itu nggak ngelantur kemana-mana misalnya. Nah ini kalau udah tomaknya itu udah keterlaluan akut itu saya bilang begini. Itu ya baru aja bawa jamaah sekali. Dan lupa biasanya bawa oleh-oleh, sekarang nggak bawa oleh-oleh. Itu udah tomaknya udah tomak kelas kelas berat. Nah ternyata Bapak Ibu banyak penyakit hati muncul dari sifat tomak ini. Ya misalnya tadi kecewa yang berlebihan, suudzon, iri dan dengki. Yang pada akhirnya kita membuat kita susah sendiri, kita sakit sendiri, dan membuat orang lain juga susah dan sakit, dan sedih, dan marah, dan kecewa gitu. Coba kalau misalnya ada orang yang bersifat tomak, lalu kecewa, lalu marah, kira-kira saudaranya sama muslim itu marah dan kecewa apa enggak? Kecewa juga dong sama sikap dia. Ya. Nah, yang lebih ngeri, yang kelasnya paling paten tadi, sampai masuk ke level rakus. Tomak itu bisa leading ke sifat yang namanya rakus tadi. Rakus itu ya yang bukan haknya pun mau dikuasai, yang bukan miliknya pun ingin dimiliki, seolah-olah jadi kewajiban orang lain untuk memberikannya kepada dia, untuk mendeliver itu kepada dia. Kan sakit itu orang seperti itu. Nah, kalau orang sakit itu ya sakit dirinya sendiri, orang lain juga tidak mencintainya, tidak menyukainya, tambah sakit lah dia. Nah, jadi itu penyakit hati yang numpuk-numpuk kemana-mana. So, Bapak Ibu dan teman-teman, sepele ya kadang-kadang ini mah enak diomongan gitu ya. Ya dalam pelaksananya sehari-hari, inilah pentingnya ngaji ya untuk ngecas gitu. Kalau nggak ada Bapak Ibu dan teman-teman juga mungkin saya tidak bisa bertafakur selama 30 menit tentang sifat toma ini. Ini gara-gara kita ngaji, ini pentingnya kita ngecas ya. Kita menjadi menyadari ya. Gile ya, ternyata banyak banget nih sakit-sakit orang-orang, bukan Anda ya, bukan kita. Sakit-sakit jiwa ini. Ya karena permasalahan-permasalahan sepele, seperti misalnya tadi, menjaga agar kita tidak bersifat toma. Kalau di dalam makalah tadi kan qat'un itu memotong, memutus. Jangan dikasih sama sekali. Kalau memutuskan, kita digunting kan putus jadi 2 gitu ya.
kabel digunting kan jadi putus. Artinya jangan sama sekali ada benih-benih sifat tomak dalam diri kita. Nggak boleh, makanya Kanjeng Nabi mengajarkan bersifat husnudzon, ya, tapi jangan sampai tomak. Mau silaturahmi ya makan dulu. Mau jagung manten, mau ke undangan, ya makan dulu sekedarnya. Jangan sampai nanti kita masuk ke acara pengantin dalam keadaan lapar sekali, harapannya membumbung tinggi, begitu keluar sop tanpa nasi, kan kacau. Ya, kan orang kemampuannya dan pemikirannya beda-beda. Ya, jadi makanya jangan bersifat tomak, ya. Termasuk juga dalam kita bekerja, kita mau bertemu dengan klien, kita dipanggil bos, ya. Dengan HRD kita, ya husnudzon, tapi juga jangan tomak gitu ya. Biasanya nih perusahaan ini naik gaji ya double digit lah. Jadi tahun depan kita ya jangan berlebihan, ya. Jadi ikhtiari secara maksimal. Setelah ikhtiar secara maksimal lalu kita tawakal, percaya, yakin betul bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Itulah mengapa berkali-kali saya bilang orang yang beriman itu tidak mudah kecewa. Orang yang beriman itu tidak mudah baper. Orang yang beriman itu tidak mudah sakit jiwa. Ya. Jadi karena apa? Karena yakin betul tadi itu proses nalar ketuhanan. Berikhtiar maksimal, husnudzon dengan Allah dan manusia lain, tapi tidak tomak, sehingga kalau miss nggak kecewa banget, Pak. Ya kecewa dikit-dikit boleh, tapi kemudian ingat lagi, loh ini kan Allah memberikan yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Hikmah pasti di belakang, karena kalau hikmah di depan itu namanya pendaftaran. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Sehat selalu, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.